ini terkenal dengan sebutan Salawat Jibril. Salawat ini adalah salawat yang diberikan oleh malaikat pada Nabi Muhammad SAW sebagai masalin sebagai syarat jika akan menjadi ibadah. Kenapa maharnya pakai baca salawat? Yang pertama, kami di surga itu kita tidak apa-apa karena minum kita bersedia kayak makan lengkap sehingga hari yang paling pas soal nabi yang akan banyak baik manusia belum ada soal itu juga nabi ada nabi yang 20 sekali ikut Islam. Sekarang ada orang kayaknya banyak yang jauh dan pandangan satu dan berupa para masalah kajian kita kali ini adalah kita mungkin dari ayat menerangkan tentang kewajiban itu oleh firman A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan puasa adalah bukan manusia, bukan wahai orang-orang yang umum, bukan wahai orang yang kuat, tapi wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikum siyam, kamu tidak sebenarnya belum terakhir adalah puasa. Maka dari kamu menjadi hamba yang bertakwa. Ini mengapa ya orang-orang yang beriman karena wajib kekuatan. Betapa kecil seseorang, betapa menderitanya kehidupannya, kalau dia masih memiliki iman, masih punya kekuatan, masih punya energi untuk bisa melakukan puasa. Sebaliknya meskipun sudah rusak orang meskipun kata kalau orang tidak pas dia tidak puas dan yang tidak berpuasa menunjukkan tidak puasanya kepada orang yang berpuasa dengan merokok di jalan rumah di tepi dan itu bukan termasuk dosa lagi. Memang banyak kasus yang berkali seperti sakit kayak mulai yang tidak berpuasa tapi ada tertentu dalamnya tertentu tidak punya ringan tertentu tapi nggak puasa kan kalau nggak puasa juga kayak yang adalah yang bagian namanya yang berpuasa dengan puasa itu hanya
orang yang berpuasa. Kalau yang berpuasa tapi aktivitasnya sama kerja, tetap ke sawah, tetap ke kantor, tapi kalau tidak hanya sedikit ada yang lemah, yang puasa dan tidak nilainya dan orang yang mungkin sudah tahu di dalam puasa ini orang yang berpuasa itu kan ada yang khusus, ada yang khusus, ada yang cuma yang sendiri kalau orang yang sedang puasa yang makan dan kalau mulai apa sampai dengan setelahnya apa badannya tidak berpuasa matanya tidak berpuasa tidak jaga dengan hal telinga menggunakan hal yang dia tapi baik yang masyarakat jadi kami atau bilang banyak sekali orang yang berpuasa tidak mendapat mahal dari tanya terlalu lapar sesuatu oleh orang kerja dalam kerja dibayar sama oleh ganjaran beberapa orang banyak orang yang berpuasanya kalau saya lebih spesifik mengibaratkan orang puasa itu ada yang puasanya seperti itu kelelawar atau sekarang disebut dengan yang menjadi jamu codot itu bahasa Indonesia-nya codot yang bahasa Arabnya Arab codot itu codot itu kan tiap hari puasa tapi kan sekali codot tetap codot belum ada ceritanya codot berubah jadi burung enggak ada dia tetap codot tetap kampret karena apa? Karena dia puasa kebanyakan tidur pagi subuh dia bergelantungan di bawah pohon dia tidur seharian itu dia tidur begitu maghrib dia pergi kemanapun dia suka mencari makan di sini di sana semua makan himmahnya itu yang ada dalam pikirannya itu makan nanti habis itu menjelang subuh dia kembali lagi ke tempat semula begitu subuh datang nanti itu sampai maghrib subuh berulang maka tidak ada semacam peningkatan tetap codot. Nah sekarang ini banyak orang yang tiap tahun puasa tapi puasanya seperti itu tidak bisa meningkatkan target malam 4 tahun itu tidak bisa meningkatkan kualitas kehambaan kepada Allah. Lain dengan yang kedua, coba kita perhatikan ayam Indo ayam yang sedang mengerami telur. Indo ayam yang sedang mengerami telur itu, meskipun banyak gangguan makanan sekitarnya, dia nggak akan turun dari petarangannya, dari dari sangkarnya itu sebelum waktunya. Dan makannya pun jarang-jarang. Begitu lapar dia turun makan seadanya, nggak seneko-neko apa adanya. Kemudian setelah cukup dirasa cukup, rasa kekenyangan, dia kembali lagi. Kemudian berdiam diri, angkrem. Apa targetnya? Targetnya supaya telur-telur yang dierami ini bisa menetas dengan baik. Menjadi anak-anak ayam yang sehat, anak-anak ayam yang kuat,
Nah, anak ayam yang kuat ini dihasilkan dari ikhtiar induknya. Itu pas waktunya anak ayam ini menetas menjadi anak ayam yang kuat. Orang yang berpuasa seperti ayam yang mengeramnya telur ini, dia memiliki target. Maka seperlunya saja, nggak usah neko-neko. Kadang-kadang ibu-ibu kalau masak di luar puasa dengan di dalam puasa, itu lebih banyak di dalam puasa. Ramadan, HP malah setiap hari 100 juta. Kalau di luar itu 50 juta, ini berarti pemborosan. Padahal Ramadan itu masuk mengajarkan kita iri, tapi nyatanya malah boros. Ya bikin kolak, bikin macam-macam makanan. Nah, ini yang jadi boros. Ayam yang bertelur memiliki target. Kita yang berpuasa memiliki target supaya bisa meningkatkan jati diri kita menjadi orang yang lebih baik. Dan kemudian yang ketiga, yang disebut dengan somur khawasil khawasil, seperti puasa khusus seperti puasanya ular atau ular itu kalau berpuasa seluruh bagian tubuhnya ditutupi dengan yang namanya kepompong atau entung. Potongnya dibuat dengan satu apa itu namanya bahan yang menjadikan dirinya nggak kelihatan. Matanya terpejam, mulutnya terpejam, semuanya terpejam, semuanya dinonaktifkan. Konsentrasinya cuma satu. Allah. Sehingga pada suatu saat yang namanya kepompong, yang namanya entung, yang asalnya dari ular itu akan pecah. Dan pecahnya kepompong, pecahnya entung ini tidak menjadi entung lagi, tidak menjadi ular lagi, tapi pecahnya entung ini atau kepompong ini menjadi kupu-kupu. Itu dalam istilah biologi namanya apa itu? Berubah. Metamorfosis. Jadi perubahan wujud menjadi lebih baik. Yang misalnya ular yang hina, mana ada yang suka dengan orang, kecuali burung-burung itu. Anak-anak itu sama takut sama ular, itu kan suka gatal, ya, kemudian merugikan orang kalau tidak di pohon dia akan memakan daun pohon itu. Hingga dimanapun dia merugikan. Tapi begitu dia puasa, kemudian keluar dari puasanya itu berubah menjadi kupu-kupu yang indah, kupu-kupu yang mempesona, yang bisa terbang ke angkasa, menjadi rebutan anak-anak kecil dikejar ke sana kemari. Nah, ini satu proses puasa yang luar biasa. Nah, makanya alat untuk takut supaya kamu takwa ini tingkat-tingkatnya bermacam-macam. Takwa itu sendiri tingkatnya bermacam-macam. Oleh karena itu, kalau dalam terjemahan bebasnya, la'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Silakan. Ini santrinya baru datang. Kemudian kita jalan. Ya, duduk silakan, berdiri silakan, yang penting jangan tidur. Tidur sama. Kita saya lanjutkan. Sudah berapa jam ini? Jadi ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang takwa itu ada berbagai macam sifat, ada beberapa macam ciri khas. Dan itulah nilai disiplin itu. Sampai di mana puasa kita yang kita lakukan itu bisa meningkatkan kualitas disiplin kita. Itu tergantung bagaimana kita menjalankan puasa. Sebagai ukuran, takwa itu model yang paling rendah saja. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ada santri 2000 nya datang.
pertama surah Al-Baqarah sampai dengan ayat yang kelima, ayat yang sangat luar biasa. Maka ketika sholat jangan hanya melupakan bacaan itu, bahkan bacaan ini sangat luar biasa. Orang yang bertakwa itu adalah mereka yang percaya pada eksistensi yang pada sesuatu yang baik. Siapa yang baik? Allah. Jadi dia meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini ada yang malaikat, ada alam yang tidak kasat mata. Nah, ini saya tahu yang harus merasa berawas, merasa dengan Allah. Semua aktivitas, semua yang dilakukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan insan ada kalau nanti walau berdoa yang berpihak nanti kita bayar rumah. Yang manusia kupas kameranya, kamera ini apa yang enggak dari kiamat hasil rekaman di kamera ini akan diberi menjadi buku dan buku nanti akan dijadikan sebagai bukti kalau kita melakukan amal itu. Jadi korakot akan bisa dipanggil satu menerima ini terus bintik topo tidak mau segala ketika ini rapotnya kemudian kalau lagi masih namun hati satu zaman hati hari ini itu suku dunia yang tentang mendapatkan rapor itu kita butuh kamu baca, kamu teliti, kamu sibuk yang koreksi, tidak usah campur tangan yang lain. Kita akan sibuk masing-masing sibuk dengan membaca buku rapi. Yang kalau buku rapi itu tidak ada yang ketinggalan. Kalau kita menyadari itu berarti orang disiplin itu menyadari kehadiran Allah, rasa dekat dengan Allah. Karena terkreasi baik awal, kedipan mata, tidak akan pernah awas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang menjadikan kita selamat dan hidup. Kita tidak perlu pengawasan orang lain, tidak perlu CCTV, tidak perlu itu. Karena apa? Kita merasa dekat dengan Allah. Ini eksistensi di sini yang tinggi. Seorang karyawan yang merasa dekat dengan Allah, dia tidak usah diawasi oleh atasan, melaksanakan tugas dengan preman-premannya betul saja. Diawasi secara sama. Kalau masih dua pun tahu. Maka banyak orang bisa berdisiplin ketika orang banyak tidak disiplin ketika kenapa? Berarti kita terawih kemudian pulang sandalmu yang paling jelek karena sandal jepit sisian itu apotek itu kemudian ketika turun dari masjid itu kok dilihat banyak bata karpet, banyak sandal-sandal yang bagus-bagus, otomatis kamu suka. Kemudian yang kamu lakukan apa? Yang orang yang punya bakat maling apa ya? Dia akan tengok dulu. Mana orang wong, iwo karena wong wes sandal pakai santri. Jadi begitu sampai rumah tanya sama ibunya, lo sandal baru.
yang baik tinggalkan, yang baik mau dipakai. Akhirnya anak yang jelek saya tinggalkan, ini betul santri kebelah. Jadi disiplin itu kita adalah itu takwa kamu Allah dimanapun kamu berada, dalam kondisi dan situasi apapun, dalam keadaan apapun, kita orang yang bertakwa selalu merasa kehadiran Allah itu. Nah, itulah beberapa gambaran tentang bagaimana puasa menjadi orang yang disiplin. Orang yang takwa itu adalah kita merasa kehadiran Allah, merasa diawasi oleh Allah. Berarti rasanya namanya promosoti. Ayat berikutnya, orang yang bertakwa itu alladzina yuqimuna sholata alladzina sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ada satu orang yang bertakwa yang rajin melakukan sholat dan membayar zakat. Jadi musola dan berdampingan. Ayat itu tidak bisa dipisahkan. Orang yang ahli sholat juga ahli zakat. Orang yang ahli zakat juga ahli terima sholat. Zakat ke sholat itu keduanya harus jauh. Kemudian yang ketiga, kita ilaika wa ma unzila min qablik. Terima. Ayat keempat, wa bila akhiratihi. Jadi percaya kepada kitab Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat. Itu adalah yang tiga hanya cukup dipercaya. Zabur, Injil, Taurat. Yang keempat Al-Quran, karena yang terakhir cukup dipercaya, dipelajari, dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Aku percaya Al-Quran, bisa maca? Bisa. Aku percaya Al-Quran kata Gusti Allah, wahyunya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Kamu mau dipercaya? Aku Al-Quran yang juga sekali. Kita kasih satu pondok selesai. Kalau kamu beli sama teman Wario itu yang mahal enggak? Kalau kamu sudah maka pasti dikasih petunjuk bisa masuk tentang sepeda motor khusus. Aku percaya Al-Quran kita harus bersyukur berapa yang diberikan kepada Muhammad. Kamu mau dipercaya? Aku Al-Quran sesuai dengan petunjuk apa sesuai dengan zaman Nabi Musa ya kitabnya namanya zaman Nabi Muhammad ada kan kita ini belum bisa gitu. Ngaji banyak. Sekarang ini kalau orang nggak bisa ngaji itu kebangetan. Nggak bisa ngaji itu kebangetan. Ngaji online ada, ngaji daring ada, ngaji virtual. Tapi ini kamar ngaji virtual mas, ngomong ya. Ya berarti double, ya virtual ya. Ya luring daring. Jadi ngaji double. Ganjaran ya wah kayak sabun aku tuh. Ya, nanti saya buka pertanyaan supaya lebih hidup diskusi ya. Ini nanti bikin seputar kalau mau ya. Yang kemudian yang sebagai orang yang disiplin yang ketiga, yang keempat adalah bil akhiratuhum
yakin kepada adanya hari kiamat, hari pembalasan. Jadi kok aneh. Orang itu kalau yakin bahwa nanti amal saya itu dibalas di hari kiamat, maka hidup ini tidak sembrono. Inaksantum aksantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu baik, maka baik itu untukmu sendiri. Kalau kamu jelek, ya jelek itu untukmu sendiri, bukan untuk orang lain. Maka ada satu balasan itu yang cash di dunia, ada yang masih dibalas di akhirat, ada yang dua-duanya di dunia dan di akhirat. Contohnya, orang itu kalau berbakti kepada orang tua, itu balasnya langsung di dunia ya, di akhirat sekali. Sebaliknya, durhaka kepada orang tua, itu di dunia ya, di akhirat juga cepat. Maka kata orang Jawa dulu, orang tua dulu, api ono wong, mongko awam bakal diapi. Ojo ngeleki wong, awakmu bakal dieleki. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, pasti orang lain berbuat baik kepada kita. Ning kapan jotos uang iku loro, ning kapan dijotos iku loro, ya aja jotos. Ning kapan kok ditempelin iku mangkel, ya aja nempelin. Itu rumus sederhana, tapi penting. Jadi di akhirat nanti kita akan mundur memetik daripada buah kita di dunia dan dunia ini tegak sawah apa yang kita tanam di dunia yang kita tumbang di akhirat yang baik-baik ini sebagai penutup nanti sebelum Nabi Musa itu beliau suka menyebut bahwa luar gua pada air terjun. Kemudian ada orang yang datang ke sini kantongan beliau. Kemudian itu diletakkan di batu dia mandi. Pas saya mandi, kantok ketinggalan. Dan lama kemudian karena kamu Hamid katakan dia mandi. Setelah selesai mandi, dilihat ada kantong, dilihat dalamnya dia wah ini kok tidak lama kemudian Mahmud hati dan Hamid dan hati tiba-tiba si hati tidak tak berkata apapun yang lain yang namanya Mahmud kembalikan kantong kembali kamu jangan banyak dong ini adil ya Allah ini adil ya Allah dari tidak salah apa hati mengatakan inilah keadilan apa enggak bahkan Mahmud itu tidak ada apa-apa kamu lagi tidak bisa apa-apa itu hanya hati membalas mengukul anaknya itu namanya kalau kamu
Ya, waktunya terbatas. Siapa yang takon? Apa yang lain? Yang lain pengen. Nah, iya, monggo yang lain dulu. Sopo? Lain dulu sopo? Ayo Pati, monggo Pati. Yang ini tentang kalau biasanya orang kan seumpamanya bilang kayak kalau nggak nyambung, maaf. Orang biasanya kan bilang kalau bilang sayang atau bilang cinta atau yang lainnya itu karena Allah. Nah itu maksudnya gimana? Soalnya kan kadang kita sendiri saja kalau bilang cinta kepada Allah itu maknanya itu seakan tapi cintakan Allah tapi kok mengharapkan yang lain gitu loh. Nah itu maknanya sendiri tuh gimana? Cintai aku karena Allah, kasihi aku karena Allah. Itu begini, orang cinta Allah atau cinta karena Allah itu beda. Cinta Allah ya cinta Allah. Orang yang mencintai Allah tidak mengharapkan apa-apa dari yang dicintai, hanya mengharapkan balasan kasihnya. Seandainya kamu mencintai seorang, dikasih tasbih, kamu memandang tasbihnya, memandang yang ngasih. Orang nyalang tasbih, tapi nyalang surga di sini masih tasbih. Orang yang saya cintai. Orang nyalang wewean, tapi nyalang surga. Apapun bentuknya. Hanya selembar kertas. Tapi yang memberi yang dicintai. Oh, terbayang banget. Sampai diwai sampai 30 tahun sederhana. Karena apa? Mengingat yang memberi yang dicintai, bukan memberi. Orang yang cinta Allah tidak melihat yang diberikan, tapi melihat yang memberi. Cinta makhluk juga begitu. Orang yang mencintai makhluknya tidak melihat pemberiannya, tapi melihat yang memberi loh, pacarku. Itu yang saya sangat sayang. Nah, bagaimana orang mencintai karena Allah? Mencintai Allah, mencintai karena Allah itu. Kalau kamu mencintai seseorang, bisa kamu mendekatkan diri kepada Allah. Itu kan yang mencintai Allah. Jadi mencintai itu tambah sampai Gusti Allah supaya meleprai amat mereka usai. Apabila itu aku percaya. Maka berat ya mencintai karena Allah. Tapi bukan karena orang sekarang kan kalau orang laki-laki mencintai wanita karena apa? Yang kedua agamanya, yang ketiga kaya, yang keempat karena tol papat ini makanya mau lanang saya kakek nggak perlu rapi kakek yang pilih itu surau itu bukan diperintah oleh agama, bukan diperintah karena fiil yang digunakan fiil mudhari tungkahu dinikah, bukan angkih, bukan tungkahu dinikah. Yang terakhir itu baru diperintah. Fadfar kita di wanita yang kuat supaya apa supaya tadi ada menjadi orang yang tenang, yang baik. Nah, itu yang perintah yang belakang itu bukan kamu disuruh Nabi celo yang kaya, celo yang masaknya bagus, celo yang bukan, itu bukan perintah. Astagfirullahnya itu bukan perintah. Orang Yahudi kalau satu istri cari yang kaya, Nasrani cari orang yang penuh cantik, orang Arab Syria cari yang nasabnya baik, Islam carilah agamanya yang kalau ada cinta karena Allah tapi kok tidak lakunya tidak mencerminkan dekat dengan Allah, namanya cinta kobalimu isi. Ya yang lain. Iki
iya aku tuh takut tapi apa yang kata apa dewa. Kamu semester berapa? Wah, nggak apa? PGMI. Hah? Kemana? Bidang mana? Bidang mana? Agriculture. Bidang apa? Ya, dan lagi. Ini namanya tanya bisik-bisik. Kalau tidak ada ya sampai kemarin. Mas, benar. Iya, benar apa lagi? Ya, yang terakhir sebelumnya begini bahwa makosid itu syariah, tujuan daripada diberlakukannya syariat puasa la'allakum tattaqun, supaya kamu mencapai derajat mutakin. Karena itu derajat itu bertumpuk-tumpuk. Ada yang tingkat rendah, mutakin tingkat rendah, ada yang mutakin tingkat tinggi. Mudah-mudahan kita ini bisa menjadi mutakin yang paling rendah, yang enggak tinggi rendah, tengah lah, sampai rendah. Mentahun poso yang padat saya. Enggak ada perubahan apa-apa, ada perubahan yang signifikan. Semua kalau poso di Jawa enggak. Tetap setiap hari puasa, tapi sekali tetap tidak berubah jadi burung. Waduh, ini cepat berada di burung. Oh, ini luar biasa. Mudah-mudahan sedikit kajian ini ada manfaatnya. Amin. Kita ketemu lagi pada tanggal 12 hari Selasa yang akan datang dalam kajian yang berbeda, dan semoga santri-santri yang sebelumnya keluar ini bisa hadir sebelum jam berapa itu? Sebelum jam 4 tadi. Supaya nggak kedahuluan yang ngaji terus ngomong usul ya ada tekor. Monggo kita ketemu bareng Al-Fatihah. Assalamualaikum